Ya, saya akan share bahannya seperti biasa saya sudah siapkan, yaitu dengan tema pencobaan ini. Kita tetap membahas di halaman 23. Ya, halaman 23 dari buku ini. Saudara kalau punya bukunya bisa lihat juga di buku tersebut. Di halaman 23. Kita tetap membahas alinea yang terakhir dari halaman 23 itu sampai halaman 24 alinea yang paling atas. Yang 23 itu alinea paling bawah dan yang paling yang halaman 24 itu yang paling atas. Silakan ada rekan yang mau bantu kita untuk membacakan bagian daripada buku ini. Halaman 23 yang paling bawah seperti yang saya tampilkan. Dan nanti disambung 24 yang paling atas. Silakan siapa yang mau? Saya, Pak. Silakan Ibu Tripi. Kita melihat bahwa Yudas mengikut Tuhan Yesus selama 3 tahun. Tak seorang pun kecuali Yesus yang bisa melihat perbedaan antara Yudas dan ke-11 murid lainnya. Tak lama setelah Yudas masuk ke dalam pencobaan, dia pun terjatuh dan tidak pernah pulih kembali. Demas senantiasa bersama dengan Rasul Paulus sampai cinta akan dunia menguasai dirinya dan dia meninggalkan Paulus. Jalan masuk menuju pencobaan bagi orang-orang seperti itu merupakan jalan masuk menuju kemurtatan. Dalam banyak kasus, kemurtatan jelas terlihat oleh orang lain, sedangkan dalam kasus-kasus lain akan terlihat jelas pada hari penghakiman kelak. Iya, terima kasih sudah membacakan Ya, sama-sama, buat kita Pak. semua. Ya, ini adalah contoh 2 orang, yaitu Yudas dan Dimas yang terjatuh dan tidak pernah pulih kembali. Saya nggak tahu tentang Dimas karena riwayat Dimas sampai akhir hidupnya juga nggak tercatat, cuma memang dicatat oleh Rasul Paulus bahwa Dimas sudah meninggalkan Rasul Paulus dan mencintai dunia. Apakah itu akan selama-lamanya atau dia nanti bertobat kembali? I don't know. Tapi yang pasti Yudas sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus bahwa dia adalah orang yang mengkhianati dan ya bahkan Tuhan sudah menunjukkan bahwa Yudas itu orang yang akan binasa. Ya, jadi kita nggak usah ragu-ragu lagi tentang pernyataan Tuhan Yesus tentang Yudas. Namun yang saya mau ajak saudara belajar hari ini adalah tentang tema kemurtatan. Ya, tema murtad. Itu saya sudah pernah bahas sih tema murtad ini di topik tentang topik di Arminianism vs Calvinism. Tapi kita refresh lagi, nggak apa-apa ya. Kita selalu merefresh kembali pelajaran-pelajaran yang kita pernah bahas supaya makin dikuatkan dan diteguhkan akan kebenaran firman, karena firman itu nggak pernah bosan ya. Kita membahas firman itu nggak pernah bosan dan tidak pernah mandek, tidak pernah berhenti dan tidak boleh kita bilang saya sudah tahu, saya sudah lengkap, saya sudah ngerti.
Tidak perlu ditambah lagi pengertian itu. Saya sendiri pun sampai hari ini membaca Alkitab, merenungkan kembali, oh ada tambahan lagi, oh ada penekanan baru lagi, oh ada satu rahasia lagi yang Tuhan nyatakan kepada kita, yang kita tadinya belum bisa melihat rahasia itu. Jadi firman itu benar-benar hidup dan benar-benar berbicara kepada kita, tentunya tidak liar ya. Liar itu artinya kita bisa tafsirkan semau-maunya kita sendiri, sebebas-bebasnya, sekreatif mungkin, bahkan sampai keluar dari maksud ayat Alkitab itu. Nah, itu namanya ngawur ya. Menafsirkan secara kreatif tapi ngawur ya. Kita percaya bahwa kalau Roh Kudus memimpin kita itu bukan tambah lama tambah ngawur, tapi tambah lama tambah mendekati maksud kitab suci. Ya, saya sudah banyak memberi contoh penafsiran-penafsiran yang ngaco dan ngawur itu, seperti misalnya membahas tentang bahasa roh. Nah, banyak orang yang secara kreatif misalnya menafsirkan bahasa roh itu ada dua, ada glosolalia, ada senolalia, lalu ada bahasa roh yang dimengerti, ada bahasa roh yang tidak dimengerti. Yaitu kreatifnya manusia untuk membuat tafsiran bahwa bahasa roh ada dua macam. Tapi Alkitab tidak mengajarkan itu. Alkitab hanya mengajarkan bahasa roh ya cuma satu yang benar. Ya kalau mau ada dua, ya satunya pasti yang salah. Gitu. Memang ada dua macam, satu yang benar, satu yang salah. Satu yang kembali ke Alkitab, satu yang ngawur. Tidak ada dua macam bahasa roh yang satu, dua-dua benar, satunya yang bisa dimengerti, satunya yang tidak bisa dimengerti. Nah, itu gagal menafsirkan. Ya, saya sudah uraikan itu di pembahasan mengenai bahasa roh, Pentakosta, Kisah Rasul, dan Korintus di YouTube juga. Saudara yang mau belajar tentang hal itu, silakan lihat di playlist Stress Ngagel dengan tema tentang bahasa roh. Saya bahas tuntas sampai 14 sesi tentang bahasa roh, dan saya melihat masih banyak orang yang gagal paham dalam meneliti tentang bahasa roh. Ya, meneliti tentang 1 Korintus khususnya pasal 12 ayat 14. Nah, itu penafsirannya kacau balau ya, tidak betul-betul back to the Bible. Saya bukan mengatakan ini dengan sombong dan merasa saya yang paling benar dan yang lain itu salah. Enggak demikian, tapi saya betul-betul diubahkan Tuhan, diberi pengertian yang makin hari makin saya sadar bahwa Korintus itu tidak bisa dibaca begitu saja. Kalau nggak ngerti latar belakangnya, pasti salah. Oke, saya langsung kembali ke sini. Jadi bagaimana menafsirkan tentang murtad? Ya, nah jelas-jelas Yudas itu disebut orang murtad, termasuk Dimas juga orang murtad, dan juga di Alkitab ditulis ada orang yang murtad. Ya, mari kita lihat di ayat yang sangat terkenal yang membahas tentang murtad, yaitu di kitab Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Ya, Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Jadi memang betul-betul ada ayat yang membahas tentang kemurtatan di Alkitab. Oke. Nah, silakan ada teman yang mau bacakan untuk Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Silakan. Saya Pak. Ya, baik. Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai dengan 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus,
dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ya, terima kasih. Sama-sama, Pak. Nah, jadi jelas di sini dikatakan di ayat 4 tuh, ayat 4 dan 5 itu adalah orang-orang yang nampaknya dapat berkat rohani yang boleh dikata ya kita juga sama kan, kita juga dapat berkat rohani. Namun di ayat 6 dikatakan namun yang murtad lagi. Nah, ini yang seringkali juga gagal paham dari orang-orang yang baca ayat ini dan langsung menyimpulkan bahwa ya berarti memang benar-benar ada orang yang murtad. Ya, benar-benar ada orang yang sudah jadi anak Tuhan dan murtad. Nah, ini gagal dalam penafsiran yang konsisten, yang integrated, ya, yang holistik, ya, dan integratif. Karena kalau kita simpulkan bahwa memang berarti benar-benar ada anak Tuhan yang murtad, itu sangat bertentangan dengan ayat-ayat lain yang menegaskan bahwa anak Tuhan itu nggak mungkin murtad. Jadi kalau kita simpulkan bahwa ada anak Tuhan yang murtad, maka ada dua ajaran Alkitab yang berkontradiksi. Yaitu ajaran yang satu mengatakan sekali selamat tetap selamat, dan ajaran yang lain menyatakan keselamatan bisa hilang. Nah, lalu timbullah dua golongan orang Kristen yang kita sudah bahas, yaitu Arminianism vs Calvinism. Itu yang terus-menerus bermusuhan sampai hari ini. Dan itu juga karena gagal paham dalam menafsirkan Alkitab. Ya, gagal paham dalam menafsirkan Alkitab. Maksudnya gagal paham adalah ya tidak mengerti maksud Alkitab yang sebenarnya atau hanya membaca di permukaan saja, ya, kalimat-kalimat yang dibaca itu hanya dibaca fenomenanya saja, tapi enggak melihat sampai ke maknanya. Nah, sekarang kita akan lihat sampai kepada makna yang sebenarnya dari kata murtad ini. Memang kata murtad itu menimbulkan kesan orang yang dari jalan yang benar kemudian berbelok arah kepada jalan yang sesat. Itu dari kata murtad. Cuma sekali lagi kita harus lihat konteksnya, kita harus lihat makna yang benar-benar yang dimaksud oleh Alkitab tentang kata murtad ini, ya, karena nggak boleh bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi yang benar yang mana? Yang benar adalah nggak ada anak Tuhan yang murtad, atau yang benar adalah ada anak Tuhan yang murtad. Kalau benar dua-dua kan nggak mungkin. Karena ini dua statement yang berkontradiksi atau saling bertentangan. Ya, secara logika yang sehat, tidak mungkin dua hal yang benar saling bertolak belakang. Jadi misalnya begini, kepelacur adalah perbuatan yang salah. Ini ajaran yang
pertama ya, misalnya ada ajaran seperti itu, ini hanya contoh aja. Kepelacur adalah perbuatan yang salah. Tapi ajaran yang kedua adalah pergilah ke pelacur karena itu hal yang sehat. Maka apakah dua hal ini mungkin terjadi dalam satu ajaran yang sehat? Nggak mungkin kan? Jadi kalau ada ajaran ke pelacur adalah suatu hal yang tidak benar, perbuatan yang melawan kehendak Tuhan. Dan yang satu lagi ajaran ke pelacur adalah hal yang baik dan sehat yang perlu dilakukan. Nah, itu sudah pasti gagal paham itu. Itu pasti kontradiksi dan pasti bukan merupakan dua kebenaran yang dua-dua bisa diterima, nggak mungkin. Nah, demikian juga ini. Jadi, apakah ada anak Tuhan yang murtad atau tidak ada anak Tuhan yang murtad? Nah, mari kita renungkan kembali. Memang ini pemahaman ini bisa nanti kita terjebak pada diskusi yang muter-muter lagi, tapi enggak ya. Saya tidak mau putar-putar lagi karena saudara kalau mau lihat secara keseluruhan ajaran ini silakan melihat di Arminianism vs Calvinism. Itu saya sudah bahas semuanya dengan tuntas. Tapi ini hanya sekilas saja kita review kembali ya. Jadi yang dimaksud murtad di sini, kalau saya boleh langsung kepada kesimpulan dari diskusi-diskusi kita yang lalu, ya, yang dimaksud murtad di sini adalah orang yang akhirnya binasa, begitu. Orang yang akhirnya binasa dan tidak diselamatkan, itu murtad. Ya, kalau misalnya dia sekarang ini menyeleweng, lalu nanti suatu saat dia kembali lagi ke jalan yang benar, itu tidak termasuk kategori murtad. Itu ya dia mungkin jatuh, dia mungkin menyimpang, tapi nanti suatu saat dia kembali lagi. Nah, itu bukan kategori murtad. Murtad itu dia di jalan yang benar, terus dia keluar dari jalan yang benar, sampai mati dia nggak kembali lagi. Nah, itu benar-benar murtad. Makanya di ayat 6 dikatakan, orang yang murtad lagi ini tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Ya, di ayat 6 ini. Ini memang mengerikan ayat ini. Jadi kalau Anda dan saya melakukan perbuatan murtad, maka Anda dan saya tidak mungkin dibaharui sekali lagi hingga mereka bertobat. Wah, berarti orang yang sampai murtad itu justru dibuat jalan buntu untuk nggak bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Sebab, ya itu dikatakan sebabnya ini adalah mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi dengan kata lain, orang yang murtad ini orang yang istilahnya justru mengabaikan karya Kristus di kayu salib, ya, dan menghina karya Kristus di salib. Jadi menyalibkan lagi anak Allah ini artinya membuat salib Kristus itu menjadi sia-sia, gitu, menjadi nggak ada artinya bagi hidup mereka, ya, dan menghinanya di muka umum. Gitu. Nah, ini tentunya suatu perbuatan yang betul-betul mempermalukan, ya, mempermalukan atau menghina tadi, merendahkan maksudnya, merendahkan karya Kristus yang begitu mulia.
Ya, jadi istilahnya kan kalau orang murtad itu kan berarti karya salib Kristus itu dianggap nggak ada artinya gitu loh. Kristus sudah mati bagi dia, lalu dia meninggalkan Kristus. Berarti kan karya Kristus di kayu salib itu menjadi sia-sia, menjadi nol, menjadi tidak berarti atau tidak bernilai dalam hidupnya. Nah, itu sama dengan menghina. Ya, menghina karya Kristus. Dan orang yang berbuat seperti itu ya orang yang memang sebetulnya nggak mungkin orang yang sudah pernah mengalami karya Kristus. Itu nggak mungkin. Ya, itu yang pernah saya kasih ilustrasi kan, misalnya ada seorang anak konglomerat yang pekerjaannya meninggalkan orang tuanya dan pekerjaannya adalah mencari puntung rokok. Maka dia menggantikan harta yang begitu berarti dari orang tuanya, lalu dia gantikan dengan puntung rokok dan dia anggap puntung rokok itu lebih berarti daripada harta orang tuanya. Itu sebetulnya kan perbuatan yang sama sekali nggak rasional. Ya, nggak itu gagal untuk gagal paham atau otak yang nggak sehat. Ya, atau udah sakit jiwa ya kan. Orang sakit jiwa itu mungkin tidak bisa lagi membedakan ini benar atau salah, ini sehat atau nggak sehat ya. Ini jalan yang benar atau jalan yang sesat, dia udah nggak bisa membedakan lagi. Itu orang yang sakit jiwa. Nah, jadi tidak mungkin kan orang menggantikan itu. Seperti saya juga pernah kasih ilustrasi, orang menemukan mutiara. Lalu mutiara ini dia buang dan dia gantikan dengan puntung rokok tadi. Dan dia anggap puntung rokok lebih berharga dari mutiara asli. Ya itulah orang yang dikatakan di sini yang murtad itu. Tapi itu nggak mungkin bagi orang-orang yang sudah menemukan mutiara yang asli. Menemukan loh ya, menemukan dan dia betul-betul mengalami mutiara yang asli itu, atau dia betul-betul apa ya, maksudnya itu inilah yang saya cari-cari dalam hidup saya, inilah mutiara asli yang hilang yang saya temukan dalam hidup saya. Ya, seperti perumpamaan-perumpamaan di Alkitab itu loh, bahwa ada mutiara yang hilang, lalu orang menemukan dan dia meninggalkan semua hartanya dan untuk menebus kembali mutiara yang hilang ini. Ya, jadi itu segala-galanya. Mutiara yang hilang ini segala-galanya dalam hidupnya. Nggak mungkin kan dia lalu buang lagi mutiara yang segala-galanya dalam hidupnya ini, dia buang lagi lalu dia gantikan lagi dengan puntung rokok tadi atau hal yang pokoknya yang sampah tadi. Mutiara digantikan dengan sampah. Itu impossible. Makanya saya kan pernah bilang juga, orang-orang yang meninggalkan kekristenan dan akhirnya dia sampai mati dia tidak mau kembali kepada jalan Kristen. Dan dia anggap Kristen itu sama dengan sampah. 100% saya yakin orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang tidak mengerti kekristenan. Orang yang tidak pernah menjumpai atau menemukan harta yang tak ternilai, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati buat dia. Nggak paham. Jadi maklum kalau bagi orang-orang yang nggak paham atau gagal paham tentang Yesus Kristus, lalu meninggalkan kekristenan, lalu menikmati akan kehidupan yang di luar Kristus. Itu berarti orang yang memang nggak pernah hidup dalam Kristus. Ya, kalau dia pernah hidup dalam Kristus dan dia kemudian menikmati
lumpur dosa, itu dia akan tersiksa di situ. Nggak mungkin Tuhan akan istilahnya akan membuat dia terus-menerus mengalami kenikmatan dalam lumpur dosa itu sampai dia mati, sampai dia binasa. Itu nggak mungkin bagi anak Tuhan yang sudah mengalami kasih Kristus, mengalami akan kelahiran baru dan mata rohani yang dicelikkan dan mengerti harta yang tak ternilai. Nggak mungkin. Jadi dengan demikian kita jangan gagal paham di sini, ya. Kecuali, ya itu tadi saya bilang, orang yang nggak pernah memang menemukan Kristus, dia hanya secara fenomena dia kelihatan sebagai orang yang sudah di dalam Kristus secara fenomena. Fenomena itu nampak di luar. Tapi dia sesungguhnya dia nggak pernah benar-benar mengalami hidup bersama dengan Kristus. Nggak pernah, tapi secara fenomena atau secara lahirnya, secara jasmaniahnya, dia itu orang Kristen. Dia lahir, dia dibaptis, dia aktivis, dia bahkan jadi pengurus gereja. Ya, itu secara fenomenanya, tapi secara hatinya dia orang yang di luar Kristus. Itu mirip seperti saya, ya, yang saya cerita kemarin juga, bahwa saya itu Kristen sejak bayi. Saya sudah dibaptis, saya juga ikut kegiatan-kegiatan gereja sejak saya di sekolah minggu sampai remaja, sampai jadi pemuda. Saya ikut semua kegiatan-kegiatan, tapi saya di luar Kristus waktu itu. Ya, jadi saya bukan benar-benar sudah Kristen waktu itu. Saya hanya Kristen yang aktivis, ikut-ikutan semua kegiatan, tapi saya sendiri nggak paham bagaimana hidup dalam Kristus itu. Hidup berelasi dengan Kristus. Itu bagi saya hanya suatu teori-teori yang abstrak, dan saya tidak mengalami itu waktu itu, ya. Nah, jadi demikianlah orang-orang yang murtad ini, yang tidak pernah mengalami. Jadi yang memang seolah-olah kalau dia membuang kembali salib Kristus, dia buang salib Kristus itu, dan dia gantikan salib Kristus itu dengan barang-barang atau dengan hal-hal yang yang tidak bernilai, ya, itu mirip sekali dengan yang Tuhan Yesus juga katakan, yaitu jangan memberikan mutiara kepada babi. Artinya, maksudnya dari ayat itu adalah babi itu tidak pernah mengerti mutiara. Jadi dia biarpun sudah dalam lingkungan di antara orang-orang yang mendapatkan mutiara, ya, anak-anak Tuhan yang sudah mengalami hidup yang menerima mutiara, dia seolah-olah juga sudah menerima mutiara, tapi dia babi. Maka babi ini yang nampaknya bagus kalau dikasih mutiara. Saudara pernah nggak lihat video-video? Sekarang kan banyak video-video lucu-lucu gitu, ya. Babi itu dimandiin sampai bersih, lalu dikasih kalung-kalung yang indah, ya, dihiasi kepalanya, dikasih bunga atau dikasih begitu, ya, dan dikasih kalung-kalung dengan mutiara dan sebagainya. Tidak berarti kalau babi itu dikasih mutiara dia naik tingkat, ya. Babi itu menjadi manusia
yang sudah menghargai mutiara. Tidak, dia tetap babi. Dihias bagaimanapun juga, dia tetap babi. Dan kalau nanti dia memang disediakan tempat yang bersih, ada tempat tidurnya, ya pakai kasur, ya dia ditidurkan di kasur babi ini, ya dihiasi dengan cantik gitu. Tapi kalau dia dikasih lumpur, suruh pilih mana yang dia mau pilih ya, dengan mutiara-mutiara itu dan di kasur yang indah dan bersih atau di lumpur. Ya namanya babi ya, akhirnya dia kembali ke lumpur gitu loh. Ya namanya anjing kembali ke muntahnya gitu. Nah, itu gambaran-gambaran sebetulnya dia adalah orang yang aslinya nggak pernah termasuk dengan kita. Ya maaf, saya mengatakan seperti ini bukan berarti mau menghina orang-orang yang seperti itu, karena kita juga nggak boleh menghakimi ya. Oh ini yang babi, ini yang bukan babi, karena kita nggak tahu. Orang ini kita nggak tahu, seandainya pun dia saat ini meninggalkan kekristenan, tapi kita nggak tahu, karena akhir hidupnya kita belum tahu. Apakah dia nanti akan bertobat kembali jadi pengikut Kristus atau dia sampai binasa, dia meninggalkan Tuhan? I don't know. Karena itu tidak boleh menghakimi. Karena kita juga tetap harus mendoakan ya orang-orang yang mungkin kelihatannya murtad, tapi dia mungkin tergoda dengan ajaran-ajaran dunia ini yang menyesatkan. Tapi kalau memang Roh Kudus sudah memilih dia pasti suatu saat akan kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi kembali ke tadi, bahwa memang orang semacam ini tidak pernah termasuk dengan kita. Oke. Ya, kita bersyukur untuk semua ini. Saya berhenti sampai di sini. Kalau ada teman-teman yang mau ikut sharing, mau bagi berkat, juga silahkan. Banyak, Pak. Silakan Pak Aryo. Kalau ada orang menukar mutiaranya dengan nasi yang sederhana yang bisa dimakan, bagaimana? Dan orang itu namanya orang liberal, orang Kristen yang cerdas. Ya. Mutiaranya ditukar sama nasi, Pak, yang sederhana banget, tapi bisa dimakan, bisa membuat kita hidup. Karena dia cerdas, Pak. Iya, oke. Pak Aryo ini memang pandai sekali buat ilustrasi-ilustrasi yang membuat kita makin mendalami ya kebenaran-kebenaran ini. Ya, cuma di Alkitab itu masalahnya bukan masalah babi ini kepingin apa. Bukan itu sebetulnya. Masalahnya babi tetap babi dan tidak mungkin babi jadi orang. Nah, itu. Jadi poinnya yang ditekankan Alkitab adalah bukan babi ini suka apa begitu. Tadi memang saya kasih ilustrasi babi yang dikasih mutiara dan dikasih lumpur gitu. Nah, dia lebih suka yang mana, atau kubangan ya. Dia lebih suka yang mana. Tapi memang babi kan juga suka makan. Suka makan dan dia perlu makan memang untuk babi yang sehat. Cuma ilustrasi ini tidak bisa dikembangkan ke sana. Ilustrasi ini hanya mau menunjukkan bahwa babi tetap babi dan dia bukan manusia begitu. Dan dia tidak akan mengerti hal-hal yang bernilai seperti manusia mengerti tentang nilai. Maksudnya ini ilustrasi aja ya, bahwa kalau itu analoginya untuk mau menunjukkan apa? Mau menunjukkan bahwa anak Tuhan itu justru dibukakan mata rohaninya untuk mengerti kebenaran yang sejati. Anak Tuhan ya, dibukakan mata rohaninya oleh Roh Kudus untuk mengerti kebenaran yang sejati. Sedangkan yang bukan anak Tuhan,
nggak akan bisa paham kebenaran yang sejati. Dia selalu enjoy dengan kebenaran yang palsu. Nah, itu yang dimaksud. Jadi memang hobinya atau kenikmatan dari anak Tuhan yang seperti ini adalah orang-orang yang menikmati kebenaran yang palsu. Nah, itulah antara babi dan orang yang memahami kebenaran yang sejati, ya. Nah, itu maksudnya begitu, Pak. Jadi kalau dikembangkan babi ini kepingin makanan yang sehat dan sebagainya, ilustrasinya tidak ke sana. Memang ilustrasi bisa dikembangkan kemana-mana, cuma malah nanti tidak mencapai sasaran daripada ilustrasi, gitu, ya. Oke. Saya harap jelas jawaban saya. Ini oke, ya. Silakan, ada mungkin teman-teman yang lain yang mau saksian atau mau bagi berkat atau mau bertanya, silakan. Oke, saya baca dulu, ya. Gimana bisa diuji apakah dia benar-benar domba secara alkitabiah, tidak pernah mengenal definisi murtad, kalau dia tidak pernah dalam kondisi terjepit? Apakah isu murtad saat menukar kesulungannya, Esau, ya, Esau murtad saat menukar kesulungannya dengan semangkok sop kacang merah? Tidak, ya. Tidak itu dalam pengertian begini. Jadi kita tidak pernah bisa benar-benar menguji seseorang, karena tugas kita itu bukan menguji orang. Karena kalau menguji orang itu seperti yang tadi saya bilang, kita nggak tahu akhir hidupnya dia. Tapi kalau menguji ajarannya, ajaran dia ajaran palsu atau ajaran benar, itu kita harus menguji ajaran mana yang benar dan tidak benar. Kalau tentang Esau menukar kesulungannya dengan semangkok sop kacang merah, menurut saya Esau itu bukan contoh orang murtad. Tidak, saya tidak setuju kalau Esau disebut orang murtad. Karena contoh Esau itu hanya satu contoh di mana Esau terjebak dalam tipu muslihat Yakub yang menjebak dia untuk menjual hak kesulungannya dengan menggantikan dengan semangkok kacang merah, dan memang itu dinilai dalam perjanjian baru sebagai, ya, istilahnya nafsu murah lah, gitu-gitu. Tapi ini bukan dalam rangka murtad atau tidak, ini dalam rangka hak kesulungan, bukan murtad, ya, hak kesulungan. Jadi oke, kita bahas ini nanti jadi panjang, ya, kalau mengenai Esau ini, karena ada sudut pandang yang harus kita gunakan untuk menilai Esau. Karena saya melihat banyak orang juga melihat Esau dari satu sisi sudut pandang yang bagi saya tidak objektif. Ya, Esau dianggap goblok, dianggap rakus, dianggap nafsu murahan. Tapi bagi saya yang juga kurang ajar itu juga Yakub. Ya, karena Yakub tahu kelemahan Esau dan dia menggunakan kelemahan Esau untuk menjebak Esau menjual hak kesulungannya. Nah, ini bagi saya kan juga kurang ajar. Kita seringkali membela Yakub sebagai orang beriman dan memegang perjanjian Tuhan. Tapi saya kok enggak langsung melihat Yakub itu sangat positif sekali dan sangat taat sama kehendak Tuhan. Karena Yakub pun diajar oleh ibunya untuk menipu. Ya,
Dan dia lakukan itu, dan memang Yakub ahlinya di situ memang. Ya, cuma kembali lagi poinnya itu bukan karena Yakub ini hebat dan Esau nggak hebat. Poinnya adalah anugerah Tuhan yang memilih Yakub dan menolak Esau. Ini bukan dalam arti keselamatan loh ya, dalam arti hak kesulungan. Jadi saudara jangan menerjemahkan Esau dan Yakub ini selamat dan tidak selamat, enggak, tapi dalam hak kesulungan dan kedaulatan Allah yang menentukan hak kesulungan itu. Oke, saya harap jelas jawaban saya. Pak Andi, Ya, Yang Pak Ilya. yang Esau itu karena saya habis mendengar apa tadi ilustrasinya Pak Aryo, jadi saya ingat Esau. Padahal topik yang chatting yang pertama saya itu tidak berkaitan dengan murtadnya Esau. Cuma karena secara alami mendengar dua hal yang berbeda, saya pikir untuk mau diangkat. Yang pertama itu teruji, Pak, bukan menguji. Kalau menguji sih ya, kita pasti nggak mungkin dong. Tapi kalau teruji itu kan maksudnya beda ya. Mungkin Pak, saya mau klarifikasi yang pertama. Thank you. Baik. Jadi tapi kalimatnya Pak Ilya malah bilang gimana bisa diuji. Kalau diuji kan berarti kita yang sepertinya mau menguji ya. Kalau teruji ya memang Tuhan yang menguji. Dan kalau Tuhan yang menguji ya memang kita hanya melihat, wait and see. Bagaimana Tuhan menyatakan orang ini benar-benar pengikut Tuhan yang benar atau pengikut Tuhan yang palsu. Dan itu juga diungkapkan di Alkitab. Ternyata orang-orang yang murtad dan tidak kembali lagi itu sudah disimpulkan oleh Alkitab. Ya, saya pernah share ayat itu dan saya mau share ulang 1 Yohanes pasal 2 ayat 19. Coba kita buka. 1 Yohanes 2 ayat 19, tolong ada yang teman mau bacakan buat kita. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 19. Ya, memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, jadi saya juga melihat 1 Yohanes 2 ayat 19 ini bukan kita yang menjudge mereka, tapi Tuhan yang menyatakan siapa mereka. Dan itu yang dikatakan Pak Ilya tadi dengan teruji. Mereka-mereka ini orang yang sudah teruji karena Tuhan yang menyatakan siapa mereka. Ya, jadi dikatakan mereka berasal dari antara kita. Ini secara fenomenanya. Secara fenomenanya mereka berasal dari antara kita. Secara fenomena. Tapi dikatakan mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi secara esensinya mereka tidak termasuk. Secara fenomenanya ya. Maksudnya secara kegiatannya, secara nampak lahiriahnya, ya mereka sepertinya orang-orang termasuk kita. Padahal sesungguhnya tidak. Ya itu tadi kemudian dijelaskan dalam kalimat berikutnya, sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, ya ini berarti doktrin keselamatannya jelas ya. Jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Nah, ini suatu doktrin keselamatan yang sangat jelas ya. Makanya orang Arminian kalau baca ayat ini mestinya bertobat ya, cepat-cepat bertobat karena mereka bilang ada orang yang
di antara kita yang tadinya sungguh-sungguh anak Tuhan, akhirnya murtad. Nah, itu nggak benar. Saya yakin melalui ayat ini, mungkin orang Arminian jarang baca ayat ini. Ya, dia kalau baca ayat ini, orang Arminian pasti akan bingung dan akan mulai mikir ya. Jadi kalau mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Ya, lalu kalimat selanjutnya meneguhkan kembali bahwa mereka tidak termasuk kepada kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Artinya, tidak semua dari mereka sungguh-sungguh anak Tuhan. Singkat ceritanya demikian. Jadi bagi saya ayat 1 Yohanes 2 ayat 19 ini wah sangat clear ya, sangat clear sekali dalam menanggapi ajaran Arminian yang bilang bahwa anak Tuhan bisa murtad. Nah, ini sudah di-clearkan, nggak mungkin mereka itu murtad. Ya, dan kalau mereka sungguh-sungguh, mereka pasti tidak akan meninggalkan. Ya, tidak meninggalkan ajaran yang benar pasti. Yaitu kalau tadi saya bilang, kalau sekarang mungkin meninggalkan, tapi suatu saat pasti kembali lagi. Ya, puji Tuhan kalau kita diteguhkan oleh kebenaran ini. Oke ya. Maaf Pak Andi. Maaf Pak Silakan. Andi, ini tadi dari ayat mana Pak Andi? Saya 1 kelewatan. Yohanes 2 ayat 19. Oh iya, terima kasih Pak Andi. Baik. Sama-sama. Berarti domba itu tidak akan pernah dikatakan murtad ya Pak ya? Tidak pernah. Domba tidak pernah murtad dan gandum tidak pernah bisa jadi lalang. Ya, saya pernah mengungkapkan kebenaran itu bahwa gandum tidak mungkin jadi lalang dan domba tidak mungkin jadi kambing. Domba tetap domba, cuma ada domba yang di luar kandang, ada domba yang sudah dalam kandang. Yang dicari oleh gembala yang baik adalah domba yang masih di luar kandang, itu dicari sampai ketemu semua dan tidak ada yang hilang. Maka kalau di Alkitab dikatakan Allah merindukan semua orang selamat, itu merindukan domba-domba semua pasti harus selamat. Tapi tidak mungkin Allah merindukan kambing-kambing untuk selamat. Ya, saya harap ini jelas. Andi, Ya, Bu Willy. jadi ada juga domba yang nakal, Pak. Kalau domba yang nakal itu yang Tuhan nanti yang akan hajar ya, gitu, Pak. Oh ya pasti. Yang keluar masuk begitu, Pak. Ya, nanti dijewer itu. Dijewer atau dipentung untuk kembali ke jalan yang benar. Ya, selain ada domba yang in the coast kan di luar, ada juga maksudnya domba yang nakal kan, Pak. Maksudnya di dalam hidupnya mungkin dia harus dapat hajaran banyak baru untuk kembali. Iya, betul. Oh ya. Kambing ya juga dipukul Tuhan juga boleh ya Pak ya. Secara anugerah umum juga ya Pak. Bisa. Bisa ya? Bisa, kambing bisa. dipukul Tuhan. Dipukul tapi bukan untuk menunjukkan dia bertobat gitu. Dipukul untuk menunjukkan keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan dan istilahnya kesucian Tuhan ya. Tuhan kadang-kadang pukul seperti contohnya Sodom dan Gomora. Itu kan hajaran Tuhan bagi orang yang memang bukan domba. Ya. Sodom dan Gomora, lalu air bah. Nah, itu semua menunjukkan keadilan dan kemurkaan Tuhan yang dinyatakan untuk menunjukkan juga kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Ya, tapi bukan supaya mereka kembali ke jalannya benar, karena memang sudah jalan untuk itu sudah nggak ada. Ya.
Oke. Tapi kalau kita melihat realita komunitas domba yang ada dalam kandang di dunia ini, kita melihat ada domba yang senior yang membimbing, tanda kutip, domba-domba junior. Domba senior ini adalah yang suka naik ke mimbar, Pak. Lalu kalau dia mengajarkan tentang satu faham yang mengajarkan bahwa jangan kamu hidup sembarangan karena kamu bisa murtad. Kalau kita mendengar hal ini, apakah dia tuh sama dengan orang mengajarkan kesesatan? Padahal janji Alkitab, siapa yang bisa memisahkan kita penderitaan bla bla bla. Bahkan providensia triple Allah Tritunggal itu adalah jaminan kita. Kalau kita sudah mengetahui titik berangkat atau presuposisi yang benar ini, lalu dia mengkuar-kuar tentang kesesatan itu, tentunya kita merasa berkewajiban untuk menyatakan kebenaran. Seperti dulu Pak Hendarto bilang, kalau kita tahu tapi kita tidak ngomong, kita diminta pertanggungjawaban. Mana kita mau berperan, bos atau kakak atau siapa, kan kita sama-sama domba gitu ya. Bahwa ajaran itu salah. Bagaimana kita bisa menentramkan perang batin yang kita tahu harus ngomong, tapi karena kita senior. Poinnya saya adalah murtad itu tidak mungkin ada di dalam definisi domba dan gandum. Ini yang harus kita berikan pemahaman yang benar kepada sesama domba. Thank you, Pak Dir. Iya, baik. Ya, memang. Jadi makanya kita tidak boleh malas memberitakan kebenaran untuk menanggapi ajaran-ajaran yang nggak benar. Nah, kalau tadi ada domba-domba senior yang mengajar hal yang salah, ya kalau dia benar-benar domba, Tuhan akan menghajar dia untuk dia kembali ke jalan yang benar. Kalau dia terus-terusan mengajar yang salah dan dia menikmati itu tanpa ada pertumbuhan progresif dari Roh Kudus untuk membuat dia kembali ke jalan yang benar, saya juga bertanya-tanya, dia ini memang benar-benar domba atau dia kambing, karena nggak ada pertumbuhan apa-apa. Karena tidak ada perubahan yang progresif dari pekerjaan Roh Kudus dalam hidupnya dia. Ya, tidak berani menghakimi juga bahwa dia pasti bukan orang pilihan, I don't know. Tapi mestinya kalau pimpinan Roh Kudus itu ada arah ke progresif. Lalu yang kedua, kalau dia mengajarkan hal yang sesat terus dan dia menyesatkan banyak jemaat Tuhan, maka yang menerima kesesatan itu bisa dua kemungkinan, domba atau kambing. Kalau bagi kambing ya tambah disesatkan kan tambah nikmat. Kalau domba tambah disesatkan, saya yakin gembala yang baik yang akan menuntun mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau ada gembala yang ngawur, mendidik dengan salah, akan diambil alih oleh gembala yang baik untuk mengembalakan domba-dombanya secara langsung. Alias gembala yang ngawur ini, gembala yang menyesatkan ini sudah ya tanda petik akan diakhir sama Tuhan. Selesailah kamu. Cukup sampai di situ. Atau kalau dipakai terus, ya dipakai untuk kambing-kambing itu. Memang dia membuka jalan untuk para kambing.
Ya itu. Ya, puji Tuhan. Ini sudah jam 10. Oh, oke, clear, kita akhiri. Iya. Saya mau bertanya bagaimana tentang para Farisi, kenapa tidak diakhir oleh Allah sendiri, Pak? Ya itu, buka jalan buat para kambing. Makanya Tuhan akhirnya akan mengambil alih. Orang Farisi ahli Taurat diambil alih, istilahnya sudah nggak dipakai mereka itu, tapi digantikan oleh para rasul. Jadi akhirnya jemaat tidak lagi acuannya kepada ahli Taurat orang Farisi, tapi kepada para rasul. Mereka kembali pada pengajaran para rasul. Kisah 2 ayat 42. Mereka tidak lagi acuannya kepada orang Farisi, ahli Taurat. Ya, oke. Kita sudah sampai pada ujung acara ini. Kita bersyukur pada Tuhan untuk anugerahnya, untuk pencerahannya. Semua juga karena pimpinan Tuhan saja yang membuka mata rohani kita. Untuk itu kita berdoa dalam doa penutup. Dan saya minta yang doa penutup ini ada yang namanya, enggak, ini yang Pak Arthur aja ya, tutup dalam doa buat kita semua. Silakan Pak Arthur. Oke, mari kita menyatukan hati kita dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, walaupun dalam masa-masa yang sulit ini, tapi kebenaran firman-Mu boleh selalu kami dengar Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu ini Tuhan, dan kiranya apa yang telah kami dengar hari ini Tuhan, boleh menguatkan kami, boleh membuat kami semakin cinta akan Engkau Tuhan. Engkau sendiri yang berkati hidup kami, sehingga hari demi hari kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang semakin taat Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk pelayanan Pak Andi melalui Radio RMC ini. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati, sehingga melalui radio ini semakin banyak orang mengenal Engkau dan semakin banyak orang juga boleh bertobat Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan atas semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.